2, 3, 4, 5. Sekarang Bumi dia acak ya. Angka 2. 5, 1, 3, 2, 5, 4, 1, 3, 5, 1. Oke, tepuk tangan. Ya, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah ya, anak-anak diharapkan dapat berpikir secara komputasional atau secara sistematis ya. Sebenarnya kalian dalam kehidupan sehari-hari itu sudah berpikir secara sistematis. Contoh misal, kalau kalian mau berangkat ke sekolah, dari bangun tidur pagi, apa yang kalian lakukan terlebih dahulu? Mandi. Aduh, habis mandi udah pasti pakai baju. Habis itu sarapan, berangkat, ya kan? Berangkat. Itu kan berurutan. Ada nggak dari bangun tidur langsung ke sekolah? Sekolah baru mandi, baru misalnya makan, bisa nggak kayak gitu? Enggak, ada urutannya. Urutan dan langkah-langkah yang sistematis itu disebut adalah cara berpikir secara komputasional. Nah, dalam kehidupan sehari-hari sebenarnya kalian sudah mempraktekkan itu ya, sudah mempelajari. Misal kayak kalau masak mie instan, ada langkah-langkahnya kan? Boleh nggak masak mie instan misalnya bumbunya yang dimasukin ke kuali atau mie-nya dulu yang dimasukin ke panci baru airnya? Enggak. Apa langkah pertama biasanya kalau memasak mie? Tunggu mendidih, baru masukin mie. Udah itu udah mie-nya udah matang diangkat baru bumbu terus dimakan. Jadi ada langkah-langkah yang harus kalian lakukan dalam pembuatan mie itu. Nah, Ibu Widya pengen kalian bisa berpikir secara sistematis ya, karena salah satu tujuan materi yang ingin Ibu Widya sampaikan pada hari ini adalah kalian bisa berpikir secara komputasional atau sistematis ya. Nanti bisa didengarkan materinya. Sebelumnya tapi Ibu mau mancing cara berpikir kalian ya. Kalian bisa lihat di sini. Bu Widya punya, coba lihat di sini.
Dan menebak dengan benar. Berpikir komputasional adalah proses berpikir untuk menyelesaikan masalah dengan efektif dan efisien. Dalam ilmu komputer, proses berpikir ini dilakukan sebelum mulai menulis coding atau pemrograman. Jika sudah direncanakan dengan baik, maka kode yang ditulis akan sesuai dengan kebutuhan dan dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat. Tapi ternyata berpikir komputasional juga bisa dilakukan tanpa komputer dan tanpa internet loh. Malah sebenarnya kita pun sudah menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari tugas gigi, mencatat penugasan pelajaran, hingga menyiapkan tas untuk sekolah besok. Wah, kalau kita sudah bisa menerapkannya setiap hari, berarti kita semua sudah mahir dong. Belum tentu. Contoh-contoh tadi kan menerapkan berpikir komputasional pada masalah yang sederhana. Masih banyak nih masalah yang lebih kompleks, seperti misalnya mengatur keuangan bulanan, apa yang harus dilakukan kalau kamu tersisa di tempat baru, hingga memilih jurusan dan karir. Lalu yang lebih penting lagi, ketika kamu dewasa nanti, kamu akan menghadapi era industri 4 dan bahkan 5. Di sini kamu perlu kecepatan untuk memanfaatkan dunia digital, mulai dari mencari dan memilah informasi yang kamu perlukan, hingga menggunakan informasi itu untuk membuat keputusan penting dalam hidupmu. Menghadapi masalah kompleks kehidupan di masa sekarang dan masa depan ini mirip seperti merencanakan coding yang sudah dibahas sebelumnya. Kuncinya adalah memahami masalah dengan tuntas dan mencari cara menyelesaikan yang efektif dan efisien. Nah, kalau begitu, bagaimana agar kita bisa berpikir komputasional? Sekarang kita bahas ya 4 landasan dari berpikir komputasional. Yang pertama, dekomposisi. Dekomposisi artinya membagi masalah kompleks ke bagian yang lebih kecil agar mudah diselesaikan. Misalnya, kamu ditunjuk jadi ketua panitia lomba 17-an. Maka, untuk memudahkan pelaksanaan, kamu bisa menunjuk panitia bagian acara, konsumsi, publikasi, keamanan, dan lainnya. Yang kedua, pengenalan pola. Artinya mencari kesamaan dan pola di antara bagian-bagian masalah kompleks yang sudah dipecah. Misalnya, kamu hendak melipat dan menyimpan jemuran di rumah, maka kamu perlu bisa mengenali jemuran milik ayah, ibu, kamu, adik, dan milik bersama seperti spray, handuk, dan lainnya. Ini karena jemuran-jemuran itu perlu disimpan di tempat yang berbeda. Yang ketiga, abstraksi. Artinya fokus pada informasi yang penting saja, mengabaikan detail yang tidak diperlukan. Misalnya, kamu hendak menceritakan pengalamanmu berwisata ke luar kota. Tentunya kamu mengalami banyak hal, dari menonton bus, berfoto bersama, makan di restoran, menginap di hotel, hingga perjalanan pulang. Tapi nggak mungkin kan kamu ceritakan semua kejadian dengan detail pada teman-temanmu. Pasti mereka bosan kalau kelamaan. Jadi kamu harus mencari beberapa kejadian yang menarik saja untuk diceritakan pada teman. Yang terakhir, algoritma. Artinya membuat langkah-langkah penyelesaian atau membuat aturan yang diikuti untuk menyelesaikan masalah. Misalnya, kamu diberi daftar belanja di supermarket oleh ibu. Ada minyak goreng, telur, roti, sayur, dan kopi. Lalu kamu harus buru-buru karena ibu sudah mau memasak dengan minyak goreng itu. Nah, kalau seperti ini, satu cara yang efisien misalnya mulai dengan mengambil barang yang paling dekat dari pintu masuk hingga terakhir yang paling dekat dengan kasir. Nah, itu dia 4 landasan berpikir komputasional yang perlu diterapkan untuk memecahkan masalah yang kompleks. Lalu berikutnya, apakah ada cara untuk mengasah kemampuan berpikir komputasional? Tentu ada. Selain bisa coba kamu terapkan ke masalah sehari-harimu, kamu bisa juga latihan soal. Oke. Jadi, dia bilang berpikir secara komputasional itu ada berapa? Ada berapa metode tadi katanya? 4, betul. Berpikir Berpikir komputasional itu maksudnya adalah kita harus berpikir secara sistematis seperti komputer.
Misalnya, gurumu akan memberikan soal-soal computational thinking di mata lalu berikutnya apa? Tentu ada. Selain bisa coba kamu memecahkan masalah yang kompleks. Lalu berikutnya apa, Pak? Dasar berpikir komputasional apa yang perlu diterapkan untuk Nih, ada dekomposisi. Apa tadi contohnya dalam dekomposisi adalah membagi masalah kompleks jadi bagian-bagian kecil. Apa tadi contohnya dalam video? Dalam kehidupan sehari-hari
baru masukin bumbu ya. Itu sudah berpikir secara komputasional ya. Contoh masak nasi goreng juga sama. Dikomposisikan.
kita pindahin air yang gelas A di sini itu. Kita pindah. Terus ini berarti kosong ya kan? Dibagi setengah, Bu. Dibagi setengah. Habis itu baru B yang dipindahin ke A. Ini langkah yang pertama. Atau enggak cukup kok bisa. Air gelas A pindah Pindah ke kelas 1, Ji. ke gelas 3. Itu, Ji. Ya, apa katanya tadi? Gelas yang B. Air gelas biar pindah ke A. A pindah ke A. Apa sih? Terus langkah keduanya supaya airnya bisa yang di gelas 2 pindah ke gelas 1. Terus gimana lagi Nadia? Airnya gimana? Yang B pindahin ke sini. Ya. Betul. Ini jadi B, berarti B kosong. Ya. Baru langkah kedua. Gelas 2 pindah gelas 1 ya. Nah, ini merupakan contoh simpel cara berpikir kalian bagaimana menyelesaikan suatu masalah dalam kehidupan sehari-hari kalian dengan 4 metode ini. Berpikir secara komputasional. Sejauh ini paham? Ada pertanyaan? Kalau tidak ada Kenzi kenapa? Bu, kalau soalnya seperti Apa? bagaimana cara memindahkan kuda ke kandang kuda tanpa mengendarainya, ngapain? Ya, oke. Pertanyaan Kenzi, bagaimana cara memindahkan kuda ke kandang kuda tanpa mengendarai kuda? Menggiring. Ada yang bisa menjawab? Menggiring, bisa digiring ya. Kuda itu nggak harus dinaikin, bisa dituntun ya. Tapi kalau kandang kudanya penuh gimana? Kandang kudanya penuh, cari kandang yang lain berarti ya. Kalau enggak diikat di pohon. Ya, biar makanan nanti kok wangi. Ya, oke silakan. Hari ini ada tugas berkelompok, ya. Kita ambil salah satu contoh dari 4 metode ini, kita pilih salah satu aja, yaitu algoritma ya. Perancangan algoritma. Di sini udah Bu Widya siapkan KPD. Silakan kalian diskusikan secara berkelompok. Bagaimana tadi menyusun atau langkah-langkah penyelesaian dalam memasak mie, ya. Ditulis. Pilih siapa yang nulis ya, diskusikan bersama. Itu buat kalian di sini ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Kelompok 1, 2, 3.
Ya kenapa? Ini kan ada gambar orangnya. Terus nanti kalau panjang ke bawah gimana? Ke samping aja.
Nih,